koordinator perekonomian menyatakan bahwa Eco City adalah PSN, proyek strategis nasional. Bagaimana bisa menunjuk bahwa proyek ini satu sedemikian rupa cepat menjadi proyek strategis nasional? Apa strategisnya? Di sini adalah hanya mengada-ada, dan kalau kita lihat undang-undangnya yang namanya proyek strategis nasional itu adalah hanya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD. Jadi tidak bisa oleh swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang sekali sore hari ini saya bisa menyapa sahabat-sahabat semuanya. Masih kita mendiskusikan berkaitan dengan Pulau Rempang. Bicara tentang Pulau Rempang, maka ini memang cukup menyita perhatian masyarakat Indonesia hari ini. Dari Sabang sampai Merauke, karena memang singgungnya cukup luas. Dan ternyata memang hal ini menjadi perhatian baik para politikus maupun juga masyarakat. Karena memang apa yang dilakukan ini menimbulkan dualisme pemikiran yang berbeda. Di satu sisi investasi, tetapi di sisi yang berbeda itu harus mengorbankan masyarakat yang ada di sana. Nah, ada berita yang menarik dari tv1news.com ya. Ini soal Pulau Rempang, Ombudsman ya. Temukan fakta yang mencengangkan dari BP dan Pemkot Batam ya. Kita nanti bahas setelah kita coba baca ya. Tapi sambil nanti kita juga coba bahas ya. Nah, Jakarta tv1news.com, Ombudsman RI menemukan kemungkinan potensi maladministrasi ya. Jadi Ombudsman RI menemukan kemungkinan adanya potensi maladministrasi ya. Ada penyimpangan, mal itu penyimpangan. Ada penyimpangan maladministrasi. Kita tidak tahu apakah yang dimaksudkan di sini maladministrasi itu adalah mal dalam prosedur, mal dalam proses atau seperti apa. Di sini belum dijelaskan ya. Yang telah dilakukan oleh Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atau BB Batam. Dan pemerintahan Kota Batam, Pemkot Batam pada rencana relokasi warga di Pulau Rempang. Ini menarik. Hal tersebut telah disampaikan oleh anggota Ombudsman RI Johannes Wijiantoro, keterangan resminya yang diunggah di website Ombudsman RI. Dirinya menambahkan potensi maladministrasi tersebut dapat disimpulkan usai lembaga meminta keterangan kepada pihak yang terdampak. Ya, pihak yang terdampak itu berarti ada masyarakat. Ya. Pemeriksaan lapangan terhadap keberadaan Pulau Rempang merujuk surat keputusan Wali Kota Batam nomor 105/HK/3 tentang penempatan perkampungan tua di Kota Batam. Nah, ini menjadi penting ya. Ini menjadi penting kenapa? Karena sebagaimana yang kita ketahui dari pernyataan-pernyataan masyarakat, dan kita juga mencari dari beberapa literatur maupun beberapa sumber bahwa masyarakat Pulau Rempang itu sudah mendiami pulau tersebut kurang lebih pada tahun 1780 sekian. Nenek moyang mereka itu para tentara-tentara kerajaan dari kerajaan Riau yang dari Sultan Haji itu yang diperintahkan untuk menghadang ya, dan mereka membentuk satu legiun tersendiri dan mereka diminta untuk menghadang VOC. Ya, artinya mereka masyarakat asli di sana yang mereka menempati jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, sebelum Republik Indonesia ini ada. Ya. Ombudsman telah melakukan permintaan keterangan secara langsung kepada pihak-pihak yang terdampak serta pemeriksaan lapangan terhadap keberadaan kampung tua dengan merujuk surat keputusan Wali Kota Batam nomor 105/HK/3 tentang penetapan perkampungan tua di Kota Batam, ujar Johannes dalam keterangannya yang dikutip tim TV One News pada hari Rabu 20 September 2023. Artinya apa? Bahwa penempatan kota yang dihuni oleh masyarakat tersebut itu sudah berdasarkan penetapan dari wali kota. Artinya itu sudah disepakati antara DPRD bersama dengan wali kota, sehingga sudah ada penetapan bahwa di Rempang itu ada beberapa desa,
Ada 16 disebut sebagai kota tua. Kenapa? Karena memang mereka mendiami di tempat tersebut sudah jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Ya. Johannes juga menjelaskan terdapat 16 kampung tua yang tersebar di Pulau Rempang, yakni Tanjung Kertang, Rempang Kate, Tebing Tinggi, Blongkeng, Monggak Pasir Panjang, Pantai Melayu, Tanjung Kelingking, Sembulang, Dapur 6, Tanjung Banun, Sungai Raya, Sijantung, Air Langka, Kampung Baru, dan Tanjung Pengapit. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Ombudsman, terdapat sekitar 16.500 hektar lahan yang rencananya digunakan dalam proyek strategis nasional 2023. Pertanyaan berikutnya, apakah kemudian begitu mudahnya pemerintah kemudian menetapkan proyek strategis nasional PSN, ya kan? Segala sesuatu itu kan harus ada prosesnya. Tidak kemudian langsung tiba-tiba dalam waktu yang singkat kemudian ditetapkan sebagai PSN, proyek strategis nasional. Ya, yang kemudian menurunkan aparat dan sebagainya untuk merelokasi warga. Kalau kemudian beberapa pihak mengatakan Bahlil, siapa itu Menteri Investasi mengatakan itu hanya pergeseran. Saya kira anak SD juga tahu. Anak-anak kemarin sore juga tahu apa makna dari pergeseran. Apa pergeseran dengan relokasi itu apa bedanya gitu. Jadi maksud saya, jangan kemudian masyarakat itu dianggap sebagai masyarakat yang tidak cakap. Jangan kemudian dianggap masyarakat itu yang tidak memahami tentang literatur bahasa dan lain sebagainya. Kemudian kemarin Kepala BP Batam Rudi itu mengatakan bahwa akan memberikan ganti rugi terhadap tanah 500 meter, bangunan 45 meter persegi. Pertanyaan berikutnya, bahwa status terhadap tanah itu adalah HGB, hak guna bangunan. Hak guna bangunan itu ada masanya, ada waktunya. Ketika kemudian pemerintah daerah misalkan kemudian tidak menginginkan dan tanah itu akan dipergunakan, apa daya? Kenapa kalau kemudian BP Batam tidak memberikan itu sebagai sertifikat hak milik? Kenapa harus HGB? Dari sini patut diduga, wajar lah. Kalaupun kemudian banyak masyarakat yang melakukan dugaan-dugaan, sah-sah saja. Itu sebagai bagian positif masyarakat untuk bersama-sama untuk melakukan pembangunan negara yang berkesinambungan ini, gitu loh. Artinya tidak lantas kemudian kita mengabaikan hal-hal yang seperti itu. Harus ada kepastian terhadap masyarakat. Kenapa demikian? Karena masyarakat di pulau-pulau kecil apalagi, mereka sangat menggantungkan hidupnya dari ekosistem yang ada di sana. Bayangkan, kalau mereka dalam kehidupan sehari-harinya itu mereka bergantung dari nelayan, kemudian mereka dipindahkan di tengah hutan. Dan konon katanya relokasi itu juga masuk hutan belantara. Jadi kenapa harus kemudian memaksakan dalam waktu yang begitu singkat? Dan kenapa juga ini harus memaksakan 16 kampung tua dan itu notabene adalah kampung asli Melayu dan harus direlokasi? Mengapa? Kenapa akar sejarah itu harus dicabut? Gitu lah. Nah ini kan pertanyaan. Nah sehingga kemudian ini memunculkan beberapa perspektif yang berbeda di tengah masyarakat. Lahan tersebut akan dialokasikan sebagai kawasan industri perdagangan serta tempat wisata bernama Rempang Eco Park Pulau Rempang. Di sisi yang lain ia mengatakan bahwa rencana pengalokasian lahan Pulau Rempang tidak sesuai ketentuan karena sertifikat hak pengelolaan lahan HPL belum dikeluarkan oleh Kementerian ATR atau BPN. Pertanyaan sangat jelas, Status sertifikat yang belum memiliki kejelasan dikatakan pula sebagai alasan kuat bagi Ombudsman untuk menentang segala bentuk penekanan yang dilakukan oleh aparat keamanan di Pulau Rempang. Selain itu, bentrok antara masyarakat dan aparat kepolisian telah menyebabkan turunnya ribuan aparat kepolisian dan penggunaan gas air mata sebagai bentuk respon atas kerusuhan yang terjadi. Ombudsman juga mengusut penguasaan fisik bidang tanah masyarakat yang berada di Pulau Rempang selama puluhan tahun. Hal tersebut untuk mengetahui apakah ada unsur kelalaian negara yang tidak memberikan akses masyarakat untuk memperoleh hak kepemilikan atas tanah yang ditempati secara turun-temurun atau tidak. Kita tahu bagaimana Pak Presiden Jokowi itu katanya kan membagikan
sertifikat tanah secara gratis. Dan itu diumumkan. Dan masyarakat juga tahu. Tetapi kenapa terhadap masyarakat Pulau Rempang yang mereka mendiami itu lama tidak diberikan gitu kan. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang wajar. Ya, wajar ditanyakan. Kawasan Rempang akan disulap menjadi Rempang Eco City. Namun perkembangannya terkini terhambat oleh konflik agraria yang muncul akibat penolakan masyarakat untuk pindah. Ya, bukan pindah, tetapi relokasi. Dan kenapa harus Pulau Rempang? Kenapa harus ada pemindahan 16 kampung itu? Dan kenapa pula ya dengan mendalilkan bahwa itu akan dipergunakan sebagai kawasan atau proyek industri strategis ya. Bisa-bisa saja dengan alasan-alasan itu, tapi kan apakah kemudian itu tiba-tiba ya dengan waktu yang relatif singkat ya, dan nyatanya memang ya kita lihat bagaimana masyarakat ternyata juga bergejolak, tidak ada mereka yang menerima itu, dan pada akhirnya kemudian Panglima Bajaji dari Kalimantan, kemudian kemarin dari Palembang, dari Garut, dari mana-mana, kemudian mereka melakukan demo, mereka melakukan penolakan, muncul kemudian ya perhatian publik ya seluruh masyarakat Indonesia yang fokus kepada persoalan Pulau Rempang ini. Tentu pemerintah juga tidak bisa gegabah dalam beberapa, kemudian Panglima mengatakan membidding. Ya itu juga menimbulkan menimbulkan diafragma pemikiran, menimbulkan antitesa bagi masyarakat. Kenapa kemudian TNI, Polri kemudian berdiri pada satu sisi dengan alasan untuk mengamankan itu? Ya tentu tidak bisa hanya tidak bisa kemudian hanya pada satu sisi itu saja. Kemudian juga bagaimana gas air mata. Nggak bisa kemudian menyalahkan angin kenapa sampai menyasar kemana-mana. Nggak bisa, karena untuk melontarkan gas air mata itu ada prosedurnya. Dan kemana harus diarahkan, bagaimana anak-anak sekolah sedang proses belajar mengajar kemudian harus mendapatkan gas air mata. Dan itu akan menimbulkan trauma yang luar biasa. Ya, agar hari ini menjadi satu perhatian. Ya, pemerintah juga jangan kemudian ngotot. Dan kepada siapa, investasi siapa. Rasanya masyarakat saat ini bisa melihat, bisa menilai kalau kemudian dari investor itu yang konon katanya terbesar di dunia, tapi bisa dicek, bisa dilihat apakah itu nomor satu atau tidak, dan lain sebagainya. Atau dalam tanda petik apakah juga ada kepentingan-kepentingan dalam tanda petik gitu kan. Kita juga tidak tahu kepentingannya seperti apa. Ya, apakah juga investor juga hanya diberitahu bahwa pulau ini adalah kosong, tidak berpenghuni dan lain sebagainya. Ya kita tidak tahu siapa yang bermain api di sana. Ya, harapan kita ya sama-sama saling saling mengendorkan urat lah kan itu ya. Pemerintah juga jangan kemudian memaksakan ya, karena dengan alasan bahwa itu investasi. Bagaimanapun juga masa depan masyarakat itu harus berkeadilan ya. Masyarakat itu harus mendapatkan hak-hak hidupnya. Masyarakat harus mendapatkan hak kemanusiaannya, dan itu diatur ya di dalam Pancasila kita, dan itu juga diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan bumi, laut dan seluruh isinya itu ya dikelola oleh negara untuk apa? Untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Ya. Nah, itu tidak bisa kemudian terselubung dan lain sebagainya. Oke, itu saja, terima kasih, dan kita akan ketemu lagi masih dalam persoalan Rempang ya, dalam pembahasan yang lain.